Baik, sidang jemaat Tuhan, kita satukan hati sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, teduhkanlah hati kami, pikiran, perasaan kami. Padukan Tuhan kepada maksud dan kehendak Tuhan, sehingga kami memahami, mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam firman-Mu bagi kami. Hidup kami dijamah, dibaharui, dibuat menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kuasa-kuasa si jahat, tipu daya dan pesona dunia ini kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap anak-Mu yang mendengar firman Tuhan diberikan roh hikmat dan wahyu sehingga mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita masih beribadah online service. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini kita diminta berdoa lebih sungguh-sungguh sehingga keadaan ini menjadi semakin lebih baik. Hari ini saudara, kita mendengarkan firman Tuhan tentang keluhan dan ratapan menjadi ekspresi orang beriman. Tatkala keluhan dan ratapan menjadi ekspresi orang beriman. Kita buka kitab Habakuk, kita akan baca bersama-sama. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. 1, 2, 3. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Habakuk adalah seorang nabi yang tergolong kepada golongan nabi-nabi kecil di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kalau kita baca kitab Habakuk, tidak ada latar belakang kehidupan Habakuk, tidak ada biografi Habakuk yang menerangkan siapa Habakuk, tidak ada dipaparkan saudara di dalam kitab Habakuk atau kitab lain. Tetapi dari tulisannya kita bisa dapat lihat, bisa dapat tahu, bisa dapat kita telusuri bahwa hidup Habakuk hidupnya pada zaman menjelang akhir kerajaan Israel atau Yehuda digiring, ditawan ke Babilonia. Jadi pada masa Raja Yoyakin hidup, lalu dia diganti oleh Raja Sedekia dan Yoyakin ditawan ke Babel. Kita bisa melihat pada zaman itulah Habakuk hidup. Itu sebabnya juga Habakuk termasuk nabi yang menubuatkan bahwa akan ada satu bangsa yang akan mengalahkan, menaklukkan, menjajah, bahkan memporak-porandakan, meluluh lantakkan daerah Yehuda atau kerajaan selatan. Nah, pada masa itulah Nabi Habakuk meratap mengeluh. Kalau kita baca saudara perikop pertama itu, di situ disebut keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Jadi keluhan dan ratapan menjadi ekspresi Nabi. Dan kalau kita melihat kepada zaman nabi-nabi, hampir semua nabi-nabi mengeluh. Semua nabi-nabi mengekspresikan keluhannya. Tetapi hebatnya mereka dengan orang-orang zaman ini adalah bahwa mereka tidak mengeluhkan hidupnya sendiri. Mereka tidak mempersoalkan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka sudah selesai dengan itu sebagai hamba Allah. Semestinya juga orang percaya tidak mengeluhkan persoalan-persoalan tetek bengek hidup sehari-hari, persoalan makan minum dan persoalan lain-lain. Tetapi ada keluhan ya sebagai ekspresi orang percaya. Ada keluhan ya sebagai ekspresi orang beriman. Ada ratapan ya sebagai ekspresi orang beriman. Bahkan kita bisa bingung melihat segala sesuatu terjadi dan itu kita ekspresikan dalam sikap hati kita sebagai orang beriman. Nah, pada zaman itulah zaman
di mana Israel sedang menuju puncak-puncak kejahatannya. Kerajaan Yehuda juga mulai menunjukkan pemberontakannya kepada Tuhan, dan sebagai nabi Habakuk melihat semuanya yang terjadi itu. Dan saudara tahu bahwa tentu nabi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang jahat. Dia bisa tahu karena hatinya sangat sakit, tersayat, hatinya tercabik-cabik, terkoyak-koyak karena melihat banyak sekali pemberontakan yang terjadi melawan firman Allah, melawan Allah sendiri. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita lihat ayat 13 dikatakan begini, kita melompat ke ayat 13, bagaimana Nabi Habakuk mempresentasikan Tuhan. Dia katakan begini, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Kenapa Tuhan berdiam diri? Jadi nabi ini bisa melihat, dan itulah kelebihan nabi, saudara. Matanya bisa melihat kejahatan, matanya bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Matanya bisa mendengar apa yang Tuhan dengar. Jadi ketika Nabi melihat kejahatan, matanya perih seperti mata Tuhan perih. Ketika telinganya mendengar ketidakadilan, mendengar kelaliman, mendengar segala perbuatan kejahatan dan sorak-sorak kejahatan dan melanggar hukum, telinganya juga perih sama seperti telinga Tuhan, sakit mendengarkannya. Sebenarnya saudara, itulah ciri-ciri daripada Nabi yang benar itu. Ciri-ciri Nabi yang benar itu adalah bahwa dia bisa mendengarkan apa yang Tuhan dengar dan melihat apa yang Tuhan lihat. Semestinya bukan cuma Nabi, saudara. Semua orang percaya, semua orang Kristen, semua orang tebusan Allah. Saudara, mari kita berdoa begini. Bapa, biarkan hatiku hancur oleh perkara-perkara yang membuat hati Tuhan hancur. Biarkan hatiku bergirang dan bersuka cita oleh perkara-perkara yang membuat hati Tuhan bergirang dan bersuka cita. Biarkan telingaku sakit mendengar apabila ada perkara-perkara yang membuat telinga Tuhan sakit mendengar. Ini berarti bahwa kita telah menjadi seperasaan dengan Tuhan. Mestinya orang beriman melihat sama seperti Tuhan melihat. Mestinya orang beriman mendengar sama seperti Tuhan mendengar. Mestinya orang beriman bertindak sama seperti Tuhan sendiri bertindak dan berperasaan sama seperti Tuhan sendiri merasakan. Inilah tandanya bahwa setiap orang yang percaya telah menjadi murid Kristus dan menjadi sama seperti Kristus. Kembali dalam ayat 13 tadi dikatakan bahwa matamu Tuhan terlalu suci. Nabi Habakuk ikut merasakan pahit sedihnya, getirnya perasaan Tuhan melihat dosa itu. Kalau kita bisa melihat kembali kepada bagaimana perjalanan Abraham ketika Tuhan hendak meluluh lantakkan Sodom dan Gomora. Dan Tuhan memberitahukan kepada Abraham tentang rencananya untuk memporak-porandakan dan meluluh lantakkan Sodom dan Gomora melalui api belerang yang turun dari langit. Ketika dia beritahu, Abraham langsung menaikkan doa syafaatnya. Supaya dia pikir menurut pikirannya, Sodom dan Gomora bisa diluputkan. Hatinya langsung tergerak, hatinya langsung dilandasi dengan iba. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, itulah kenapa keluhan dan ratapan menjadi ekspresi orang beriman. Hari-hari ini kita berada pada masa-masa sukar. Kita sedang berada pada masa-masa sulit. Keadaan ini sekarang telah mempunyai dimensi yang berlapis ganda, multidimensi. Ini menjadi sebuah masalah pandemik yang bermultidimensi. Bukan saja lagi masalah kesehatan atau penyakit yang menyerang jasmani, sudah melanda kepada sosial, bisnis, ekonomi, dan politik. Semua tatanan kehidupan masyarakat telah berubah dan bergeser, saudara, oleh karena pandemi COVID-19 ini. Banyak orang menganggap bahwa ekspresi itu hanyalah sesuatu kegirangan. Banyak orang-orang berkata ekspresi itu kan memuji Pak, menyanyi bergirang. Oh bukan, saudara, ekspresi bukan saja bergirang, bukan saja menyanyi, bukan saja bergembira, bukan saja bersuka cita, bukan saja puji-pujian. Menangis juga adalah ekspresi. Tetapi yang mau saya katakan di sini, Nabi Habakuk mengekspresikan keluhannya, mengekspresikan kebingungannya,
mengekspresikan dan meratap bertanya-tanya kepada Tuhan sampai dia berkata, "Why do you show me iniquity?" Kenapa Tuhan kau tunjukkan kepadaku kejahatan ini? Kenapa kau tunjukkan kepadaku kejahatan ini? Dia berkata, "Oh Lord, how long shall I cry and you will not hear?" Berapa lama aku harus menangis? Berapa lama aku harus menjerit tapi Tuhan tidak mendengar? Even cry out to you. Bahkan aku menangis begitu rupa, berteriak begitu rupa kepadamu, tapi Tuhan tidak mendengarkan aku. And you will not save. Tuhan tidak memberikan jawaban. Tuhan tidak memberikan pertolongan. Tuhan tidak menyelamatkan. Saudara, dia menjerit-jerit, dia berseru-seru bukan karena persoalan pribadinya. Sekarang ada banyak orang menjerit, berseru, bahkan ada yang putus asa karena pandemik 19 ini. Karena masalah yang besar, karena masalah-masalah yang terjadi, persoalan ekonomi yang semakin menekan, kehidupan yang semakin berat, pemasukan yang tidak ada, sementara pengeluaran harus berjalan terus. Ini yang membuat orang mungkin menjerit, menangis, meratap, mengeluh di hadapan Tuhan. Tapi sesungguhnya Nabi dan kitab suci ini tidak mengajarkan itu kepada kita. Tetapi keluhan dan ratapan ini bukan sebagai keluhan dan ratapan tentang persoalan-persoalan tetek bengek kehidupan sehari-hari. Bukan. Mari kita lihat ayat 2 sampai ayat 4. Ayat 2 sampai ayat 4. Ayat 2 dikatakan begini, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tapi tidak kau tolong. Mengapa kau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Kenapa Tuhan? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan, pertikaian. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik." Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Nabi Habakuk melihat kejahatan bangsa Yehuda sudah menjadi-jadi. Sudah sampai pada puncaknya, saudara. Nabi-nabi, bahkan Nabi Habakuk ini hidup dalam zaman Yeremia, sejaman dengan Nabi Yeremia. Yeremia lah terus yang menasihati Sedekia, bahkan Yoyakin, saudara. Jadi dalam zaman Yeremia ini, Habakuk hidup juga dalam zaman Nabi Yeremia. Jadi mereka sudah ingatkan, bahkan Nabi Yeremia lebih lagi getol mengingatkan supaya mereka tunduk kepada Babel, berbalik, jangan pergi ke Mesir karena Tuhan akan menghukum. Tapi ketika Nabi Habakuk bertanya-tanya, ketika Nabi Habakuk berseru-seru, ketika Nabi Habakuk menjerit dan mengeluh tentang persoalan ini, Tuhan, bangsa ini semakin jahat, tapi kenapa Tuhan biarkan? Bangsa ini semakin jahat, kenapa Tuhan tidak hukum? Keadaan terus semakin merosot secara morality, tapi Tuhan diamkan saja. Nah, lalu saudara boleh lihat, Tuhan menjawab Habakuk di ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11, tapi justru jawaban itu tidak memuaskan Habakuk. Jawaban itu berkata bahwa aku akan mendatangkan satu bangsa. Aku akan mendatangkan pada zaman ini dan membuat kamu akan tercengang-cengang. Sebab aku yang akan membangkitkan orang Kasdim untuk menghukum bangsa ini. Jadi yang membuat tidak adil dalam perasaan Habakuk adalah bangsa ini kan bangsanya Tuhan, umatnya Tuhan, orang pilihan, berbuat dosa, berbuat jahat, dibiarkan, tidak dihukum. Nah, tiba-tiba aku meminta kepada Tuhan keadilan supaya hukum tidak terbalik, keadilan tidak mundur, tapi ternyata justru bangsa Babel datang menyerang. Jadi seolah-olah begini, Habakuk mengatakan, kok Tuhan aku minta dihukum, Tuhan yang menghukum, tapi Tuhan pakai bangsa kafir, bangsa biadab, bangsa yang jahat, bangsa yang lalim, malah dipakai oleh Allah untuk menghukum kaum Yehuda. Ini gak masuk akal, saudara. Tapi saudara, hari-hari seperti sekarang ini juga seringkali seperti itu. Ada banyak yang tidak bisa kita mengerti, ada banyak yang tidak bisa kita pahami. Cara dan pikiran Allah banyak sekali kita tidak pahami. Ketika pandemik ini baru-baru terjadi, saudara, kita berpikir, aduh, banyak sekali nih hamba-hamba Tuhan yang meninggal. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang terkena menjadi negatif. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang terpapar. Saya tidak perlu sebutkan jumlah pendeta yang meninggal. Dan kita bertanya-tanya, kita berkata, Tuhan, di mana perlindunganmu?
Tuhan, di mana keadilan-Mu, Tuhan, di mana mukjizat-Mu, Tuhan, di mana kuasa-Mu. Bahkan orang-orang yang sering kali dalam pelayanan healing ministry, pelayanan penyembuhan, pelayanan mukjizat, yang suka mengadakan KKR, malah pendetanya juga meninggal. Dan orang bertanya-tanya, terjadi debat teologi yang tidak mengenakkan hati kita sesama kita. Tetapi kita juga pasti bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Tapi saya mau katakan pada kita, saudara, Allah itu masih Allah yang tetap berdaulat, yang sanggup memakai apa saja untuk siapa saja. Dia bisa memakai apa saja, termasuk virus corona, saudara. Dia bisa pakai itu untuk mendisiplin orang, dia bisa pakai virus corona untuk membunuh orang, dia bisa pakai virus corona untuk memberkati orang, dia bisa pakai virus corona untuk memulihkan hati orang, dia bisa pakai virus corona untuk memulihkan keadaan orang, dia bisa pakai virus corona untuk memberkati orang. Dia bisa pakai apa saja menurut keinginan dan kemauannya, sebab Allah kita masih Allah yang berdaulat. Beberapa malam lalu saya doa keliling dengan istri, sambil mengunjungi beberapa dan memberikan sesuatu dan sedikit makanan. Dan ada beberapa orang yang berkata, luar biasa Pak, dengan virus corona ini kami berubah. Luar biasa Pak, dengan virus corona ini kami bisa sehati di rumah. Terima kasih Pak kepada Tuhan, dengan virus corona ini kami lebih kompak, lebih solid di rumah. Anak-anak lebih terdidik, lebih terlatih, lebih teratur. Terima kasih Pak, dengan virus corona ini banyak yang pernah Bapak ajarkan kepada kami tidak masuk dalam pikiran kami, tapi dalam penderitaan wabah COVID-19 ini kami hidupi semua firman yang pernah disampaikan kepada kami. Saudara, ini hanya segelintir kisah-kisah kemanusiaan dalam masa wabah virus corona ini. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, tetapi ada yang memang yang tidak bisa kita mengerti. Kadang-kadang kenapa harus bangsa Kasdim yang harus mendisiplinkan bangsa Yehuda, ini juga kita nggak ngerti. Dalam kehidupan sehari-hari juga ada banyak sekali orang-orang yang kita nasihati, Pak gereja, mari Pak gereja. Dia bilang, ya nanti, Pi kita gereja ya, kamu saja pergi. Dia bicara sama istrinya, bawa anak-anak semua, ayo gereja. Saya kerja, ada kerja yang harus dikerjakan. Saya harus bangun dialog dan kami sedang bincang dengan mitra bisnis dan lain. Banyak sekali alasan. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, ada orang-orang yang dinasihati tidak mempan. Diberi peringatan enggak mempan juga. Diberi masukan-masukan enggak mempan. Diberikan teguran-teguran enggak terima. Pendeta memberi nasihat dianggap remeh. Kawan-kawan satu gereja, kawan-kawan satu jemaat dipandang rendah, saudara. Orang tua sendiri dianggap angin lalu. Dan tidak ada yang bisa masuk nasihat, teguran, dan wejangan-wejangan hikmat kepada dirinya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Allah bisa mendatangkan malapetaka. Allah bisa mendatangkan kerugian. Allah bisa mendatangkan cedera dan kecelakaan yang berat. Allah bisa memberikan kesempatan untuk rugi, bangkrut, failit, baru dia bisa bertobat. Saya pernah harus hadir ke sebuah rumah sakit karena ditelepon harus hadir karena ada orang yang patah kaki. Dan dia setelah patah kaki karena kecelakaan mobilnya hancur, rusak mobilnya, mobil mewah. Ditabrak pagar rumah orang di Payakumbuh. Dan saya ditelepon ke rumah sakit dan setelah saya datang, dia bilang, Pak, sekarang saya baru bisa ngerti nasihat-nasihat Bapak. Saya udah berhenti merokok. Bayangkan saudara, untuk mengatakan berhenti merokok saja harus patah kaki dulu, harus hancur mobil mewah dulu, harus ngancurin pagar tembok rumah orang dulu, harus cacat dulu saudara. Bayangkan. Jadi kadangkala saudara ada orang yang bisa ditegur hanya dengan lirikan mata. Kita juga kepada anak-anak kita kadangkala mereka bertingkah nyanyi dan kita sudah mulai enggak nyaman, kita tinggal lirik dia saja begini, dia bisa langsung ngerti, ya Pak, ngerti. Tapi ada anak-anak yang sudah dilirik nggak bisa, dibentak nggak bisa, dilempar juga nggak bisa saudara. Tapi bukan jemaat Sola Gracia saudara. Amin saudara. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, ada orang-orang yang memang, mohon maaf nih kalau saya katakan agak keras kepala, agak lamban gitu, tidak bisa mengerti, dan Tuhan harus memakai alat-alatnya yang lain.
Dia bisa memakai alam, dia bisa memakai peristiwa-peristiwa, dia berhak untuk itu. Allah masih Allah yang berdaulat sampai sekarang untuk memakai apa saja untuk mendewasakan kita, untuk menertibkan kita, untuk mendisiplinkan kita, untuk membawa kita kembali kepadanya karena Allah mengasihi kita. Tetapi dengar baik-baik, sebagai orang beriman kita juga harus mulai mengeluhkan keluhan-keluhan kita, bukan semata-mata karena masalah makanan minuman. Karena masalah makan minuman sudah Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Bukan masalah remeh temeh tetek bengek dan lain perihal hidup sehari-hari, bukan itu. Tapi kita mengeluh karena melihat betapa banyak sekali ketidakadilan sedang terjadi. Jadi tidak perlu harus datang malapetaka dulu, saudara. Kita sering tidak tahu, tidak mengerti. Ada lagu yang diciptakan oleh hambanya Bapak Erastus Sabdono yang berkata, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan, sungguh sempurna. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita perhatikan, kita juga mengeluh keadaan-keadaan sekarang ini. Tidak bisa kita pahami. Ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang murah hati, ada orang-orang penderma, ada orang-orang humoris, cepat mati. Kita kaget mendengar, oh si Anu sudah meninggal. Wah, kemarin dia baru sama-sama dengan saya melakukan proyek kasih bersama-sama dalam doa di tengah-tengah kota. Oh kemarin kami baru melakukan pelayanan kasih di satu tempat dan membagi-bagi berkat. Orangnya humoris, baik, beribadah, malah cepat meninggal. Sementara ada orang yang jahatnya bukan main, jahilnya luar biasa, usilnya enggak karu-karuan, nakalnya apalagi, umurnya hampir sama dengan umur Lucifer. Panjang, tua sampai bengkok. Kita enggak ngerti, saudara. Ada orang-orang yang hanya mempercakapkan kerasnya suara. Ada orang yang bilang gini, kayaknya suara speakernya kencang ya, makin keras ya hari-hari ini, masuk penjara saudara. Sementara ada orang curi speaker, curi toa, bebas-bebas saja. Bingung gak saudara? Bingung, saya juga bingung saudara. Ada orang yang buka warung, buka lapak, jualan, diobrak-abrik, dilempar, dipersekusi, orangnya bebas-bebas saja. Sementara ada orang melakukan kejahatan, bebas-bebas saja, dan orang yang berdagang dengan baik kehilangan berkat-berkatnya. Saudara, ada banyak yang membingungkan kita hari-hari ini. Bahkan ada yang berkata sama saya, Pak, lucu ya, kita mau dirikan gereja susah, buat rumah ibadah izinnya susahnya bukan main. Sementara izin untuk mendirikan night club, mendirikan karaoke room, tempat-tempat hiburan malam, sangat gampang, bisa menjamur di satu tempat. Tapi rumah ibadah harus puasa dulu berpuluh-puluh hari, belum tentu dapat. Nah saudara, ini semua hal-hal yang membuat orang makin bingung, hukum terbalik. Ada orang ribut-ribut main domino tiap malam sampai jam 3, ketepek, pukul meja buas, main gaplek, bebas. Tidak ada apa-apa, nyanyi malam-malam, hitam manis, sama putih keriting rambut saudara. Semua dinyanyikan, nggak ada apa-apa. Tapi begitu kita petik gitar, kita nyanyi. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Tiba-tiba berdiri di depan kita, baju putih, serba putih, sorban putih. Dan dia berkata, maumu apa? Kita kira malaikat, ternyata ya malaikat pencabut nyawa saudara. Maumu apa? Ibadah apa kau di sini? Gak segampang yang bisa kita pikirkan. Orang ribut-ribut di rumah tangganya gak ada yang ngurusin. Bikin kacau di rumah orang gak ada yang ngurusin. Tapi begitu ibadah memuji Tuhan, hidup dengan tertib, bikin apa di sini? Ribut. Hukum terbalik. Orang susah mikirin, semuanya sedang terbalik. Nah saudara, kita percaya bahwa ini semuanya membingungkan hati kita. Itu sebabnya saudara, ada kalanya keluhan-keluhan dan ratapan menjadi ekspresi kita sebagai orang beriman. Amin saudara. Jadi sudah saatnya kita mengeluhkan keadaan di dalam doa, mengeluhkan dan meratapkan semua situasi di dalam doa.
bukan saja untuk apa yang menjadi kehidupan kita sehari-hari, tapi kita berdoa untuk perbaikan nasib bangsa, berdoa untuk perbaikan hukum dan keadilan supaya tidak berputar balik, berdoa untuk hamba-hambanya yang mengerjakan pelayanannya siang dan malam, berdoa untuk tegaknya rumah tangga Kristen dan hidup Kristen yang lebih rohani. Tetapi saya mau katakan sebagai orang beriman, ini semua harus menjadi doa, menjadi keluhan, menjadi ratapan kita bersama-sama. Sehingga kita semua bisa protes terhadap semua kejahatan, protes terhadap semua kelaliman. Tapi saudara dengar baik-baik, kita tidak bisa membalas seperti yang dikatakan orang. Ada banyak orang melakukan penghakiman sendiri. Kita tidak bisa. Kita tidak diajarkan untuk berbuat jahat membalas kejahatan. Kita tidak diajarkan oleh Yesus untuk berlaku curang terhadap orang yang curang. Tapi mengatakan apa Tuhan? Apabila pipimu kiri ditampar, berilah pipi kananmu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita hanya bisa berseru, menjadikan keluhan menjadi refleksi kita, menjadi ekspresi kita, menjadi kontemplasi kita yang panjang, sehingga kita bisa membawa semua beban, bukan saja beban kita, tapi beban sosial, beban bangsa, beban negara di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dengar baik-baik, orang Kristen yang seperasaan dengan Tuhan tidak tahan melihat ketidakadilan. Orang Kristen yang seperasaan dengan Tuhan tidak tahan melihat kenajisan. Orang Kristen yang seperasaan dengan Tuhan tidak tahan melihat dosa. Dia akan berteriak mengeluh dan meratap, lalukanlah mataku dari semua ini. Saudara, kita akan melihat ending dari kitab Habakuk nanti, bahwa ekspresinya itu membawa puji-pujian setelah dia memahami dan mengerti apa maksud Tuhan di dalam seluruh yang dikeluhkan, yang diratapkannya. Saudara, Yesus juga pernah mengeluh. Yesus sang putra, Allah yang menjelma menjadi manusia, pernah mengeluh. Dia pernah berkata, Yerusalem, Yerusalem, kota yang membunuh para nabi. Berulang kali aku datang hendak mengumpulkan anak-anakmu di bawah kepak sayapku, tapi itu tertutup bagi matamu. Seandainya engkau tahu apa yang perlu bagi damai sejahteramu pada hari ini. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita mampu melihat Tuhan menghadirkan kepada kita melalui peristiwa yang sekarang ini satu kesempatan untuk mengubah kita. Tuhan menghadirkan keadaan sekarang ini, wabah COVID-19 dengan segala dimensi yang ditimbulkannya, sanggup mengubah kita, sanggup menghukum orang-orang yang patut dihukum atau kita yang patut dihukum, sanggup menghajar kita dan menghadirkan disiplin baru kepada kita. Suka atau tidak suka, itu bisa dikerjakan Tuhan, karena Tuhan berhak melakukan apa saja bagi hidup kita. Persoalan apa yang ada pada kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Tapi kita juga harus mampu melihat persoalan ketidakadilan yang harusnya menjadi bagian dari jeritan kita kepada Dia. Itulah sebabnya ada banyak orang bisa berdoa buat kota, bisa berdoa buat bangsa-bangsa, bisa berdoa buat para pemimpin. Spirit seperti inilah yang sesungguhnya, spirit kenabian. Bukan sekedar mengatakan bahwa dia bernubuat, dia mengatakan ini dan itu, tapi dia matanya mampu melihat apa yang dilihat Tuhan dan telinganya mampu mendengar apa yang didengarkan Tuhan. Itu yang buat dia mengerang, menjerit, berekspresi, mengeluh, meratap dalam dua-duanya kepada Tuhan. Itulah pendua-pendua syafaat yang diminta Tuhan untuk berdiri di atas tembok dan mengawasi setiap kota, kata Tuhan. Amin.